Antara kunang-kunang, kupu-kupu, sama kura-kura, lebih baik mana nih? Mana nih? Sebenarnya mahasiswa itu nggak kuliah kok, Iya. atau belajar berkedok nongkrong lah, atau kuliah berkedok nongkrong kan gitu. Sedikit banyaknya ya kita sering mendengar istilah-istilah tadi yang disampaikan oleh Presma lah gitu kan, mahasiswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap tempat itu adalah sekolah gitu kan. Betul. Setiap orang adalah guru dan setiap peristiwa adalah pembelajaran. Ini juga termasuk. Ini juga termasuk. Juga termasuk. Jadi sekolah itu tidak terikat di sekolah. Terima kasih, kembali lagi di Majelis Nawaina. Cukup menarik, tensi pembicaraan lebih sangat meledak-ledak. Apalagi kita ini dalam posisi judul kenapa dengan pendidikan Indonesia saat ini. Namun sebelum masuk ke materi, ada salah satu pertanyaan, mungkin salah dua, salah tiga nggak apa-apa. Salah satu pertanyaan dari audiens yang hadir kali ini cukup banyak, Kak. Saya dulu hadirin. Ribuan bro. Banyak banget ya. Pertanyaan pertama silakan. Speak. Ya. Gak usah perkenalkan ya? Nggak usah lah. Saya dari hamba Allah ya, bukan dari mahasiswi juga nih. Ya. Mau membahas kan ini temanya, ada apa sih pendidikan di Indonesia ini? Ya. Jeng. Ada Pak. Jadi gini, saya tuh suka scroll IG, scroll TikTok ya sebagai apa namanya Gabut. milenial gitu Ya. kan. Itu ada tuh suatu pembahasan pro kontra mengenai pendidikan di kalangan mahasiswi atau kampus lah. Bilangnya katanya kalau orang yang berpendidikan atau orang yang menjalankan S1 itu hanya belajar berkedok nongkrong doang. Belajar berkedok nongkrong. Jadi hanya untuk gaya-gayaan doang katanya Ya. di situ narasinya. Jadi karena kenapa bisa bilang gitu? Karena antara skill orang yang S1 atau SD S1 itu hampir sama rata. Sama aja. Dan untuk lapangan pekerjaan pun untuk orang yang S1 juga nggak menjamin dia mendapatkan pekerjaan yang cepat gitu kan. Nah pertanyaannya jadi gimana nih pandangan dari teman-teman semua sebagai pemantik yang berpendidikan yang sudah lulus S1 maupun yang sedang menjalankan kampus, gimana pandangannya terhadap permasalahan ini? Karena banyaknya kontra yang dimakan oleh netizen kalau S1 itu nggak penting lah. Terima kasih. Terima kasih, penanyanya cukup menarik. Satu ini tentang ngampus berkedok nongkrong. Dari Tikis Mardika dulu nih. Jadi kita ngampus tapi berkedok nongkrong tuh. Harus diluruskan S1-nya bisa nggak sih seperti itu tuh? Jelasin nggak S1-nya? Silakan. Kang Bidin. Baik, tadi terima kasih atas introduksi pertanyaannya. Untuk terkait ini kan kembali lagi ke pribadi saya sendiri kan di kuliah. Nah jadi saya sendiri itu kan menganggap pro ya. Jadi itu untuk saya sendiri dan kebetulan saya berkampus itu kan bukan untuk berkedok nongkrong saja, tapi kan ada saya ikut di organisasi yang namanya PK IPNU dan IPPNU itu kan biasanya kan nongkrong. Nah itu kan biasanya bukan hanya nongkrong saja, tapi ada pembahasan yang untuk untuk melatih agar cara pikiran mindsetnya itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpendapat terkait kuliah kok hanya nongkrong saja. Jadi itu bukan sebagian banyak lah. Tapi yang hanya saja itu kan orang-orang kan berbeda. Ada suka yang belajar belajar dengan sendiri atau beramai-ramai itu kan bisa. Jadi belajar berkelompok ya. Berkelompok. Ya mungkin itu sih dari saya. Dari IAIN sendiri barangkali nih. Oke, jadi pertanyaannya itu kan kuliah nongkrong. Ya. Sebenarnya kita ini perlu analisis yang lebih dalam. Gimana nih analisisnya? Kenapa orang-orang itu memandang bahwa dia ini kuliah nongkrong doang? Iya. Ternyata di kuliah itu ada istilah juga. Apa tuh? Mahasiswa tuh. Ada yang namanya kura-kura. Nah, Kuliah rapat. kuliah rapat. Kupu-kupu ya?
Ya nanti Nanti ada lagi. Oh, saya dulu ada kuliah rapat. Kuliah Biasanya rapat. ini mahasiswa yang memang aktif di organisasi. kura-kura. Kura-kura. Ada kupu-kupu. Kuliah Kupu apa pulang, tuh? kuliah pulang. Kuliah pulang. Itu saya Itu dulu. kebalikannya. Kembalikan dari Memang orang-orang yang memang tidak aktif di organisasi. Organisasi. Iya. Masuk introvert itu. rapat. Sekarang ada juga yang memang kuliah nongkrong. Korongnya. Orang nongkrong. Kunang-kunang, Kunang-kunang. kuliah nangkring. Oh, nangkring. Iya. Korong Ini kan itu. lima semua. Tadi apa kura-kura? Kura-kura, kupu-kupu, kunang-kunang. masuk. Orang Saya lebih enak korongnya, Pak. Istilah nangkringnya itu seperti Nangkring. Wah, itu ya, Pak. Iya. Nangkring ya, pribadi, Pak. Akhirnya digocok ya. Akhirnya gini kalau mas. Dabe. Tanggal 1. Lanjut tuh. Lanjut. Sebenarnya kalau nongkrong itu bagi apa ya? Bagi kupu-kupu ya, Iya. ataupun bagi kuliah rapat sebenarnya suatu kebutuhan. Semisal nih kuliah pulang. Menjadikan nongkrong itu sebagai dia itu have fun dan dia tuh healing. Kan ada kan yang memang di sini dia tuh buat mengerjakan soal makalah segala Iya, macam. mata kuliah ya. Dia akhirnya healing nih, nongkrong di Kuningan misalkan. Oh iya. Kita kan kayak gitu. Dan bagi pura-pura, kalau nongkrong itu ada pembahasannya. Entah itu rapat, entah itu konsolidasi, gitu lah. Entah itu kepentingan lainnya. Tapi kalau semisal tadi kunang-kunang, kuliah nangkring, bahwa teman-teman harus tahu bahwa orang-orang seperti itu biasanya orang-orang kaya. Oh. Apa itu? Kuliah? Nangkring. Kunang-kunang. Kunang-kunang. Orang-orang kaya. Hedon Yang mungkin ya, hedon. Hedon, iya. Hedonnya hedon. Kuliah hanya untuk bahan Instagram, yang biasanya kayak gitu kan. Iya. Kebutuhan story lah. Kan betul story. Bukan kemudian tes ya, bukan. Bukan. Nanti. Spill ke sana terus Iya. nah, jadi takut, Pak. Iya. Di sini. Dependent Lanjut gimana? Dan biasanya orang-orang kayak gitu orang-orang kaya. Orang-orang yang memang orang tuanya ini di atas rata-rata lah. Iya. Dan saya pribadi pun ketika melihat orang seperti itu, ternyata mungkin dia punya, semisal punya investasi bapaknya itu loh, ayahnya punya warisan. Jadi dia ketika nanti keluar dari kuliah, ya dia agak Udah mikirin. gak mikirin kerja karena ayahnya sudah ada. Dan itu banyak, bahkan Yayan juga orang-orang seperti itu banyak. Melanjutkan berarti ya. Iya, melanjutkan orang tuanya. Privilege ya. bahasa sekarang. Tapi mungkin ada juga yang memang dia ini yang menghabiskan dana orang tua. Dan itu juga ada gitu. Mungkin dari beberapa lah. Tidak sepenuhnya gitu. Cukup menarik dari pemantik sendiri nih. Lebih ke pertanyaan tadi. Antara kunang-kunang, kupu-kupu, sama kura-kura. Lebih baik mana nih? Pemantik nih. Waduh. Lebih enak ini. Siapa dulu nih? Iya. Pemantik Ajis, rekan Ajis. Waduh, ini lumba-lumba. Kalau ini mahasiswa korong. Orang ya. Iya, menanggapi tadi pertanyaan dari audiens lah gitu ya. Perihal ada statement bahwa sebenarnya mahasiswa itu nggak kuliah kok, atau belajar berkedok nongkrong lah, atau kuliah berkedok nongkrong kan gitu. Sedikit banyaknya ya kita sering mendengar istilah-istilah tadi yang disampaikan oleh Presma lah gitu kan, mahasiswa kunang-kunang, mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura. Mungkin ada tambahan satu lagi, Lagi apa tuh? mahasiswa Cooper. Cooper. Ya, kuliah Cooper. kuliah perpus gitu. Oh. Butuh buku lah. Ini beda. Beda lagi. baru ini, baru ini. Baru lagi, iya ada kan, Iya, yang ada. Cooper kan, Jadi kuliah orang pergaulan. Hah? Ente itu Pak. Kudis Cooper. Aduh, banyak lah istilah Banyak, gitu ya. banyak. Kudis berarti kuliah diskusi Ya, Pak. Ada tuh. Kura-kura juga tuh. Kudis. Terus Bagian. apa lagi tuh? Pucar. Kuliah pacaran. Kuliah pacaran. Ya, Ini yang Cooper yang Cooper ini. Ya, sebenarnya stabilitas ataupun keseimbangan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal yang saya pernah alami ketika duduk dalam ranah perguruan tinggi itu memang harus seimbang, Pak.
Seimbangnya adalah pendidikan formal kita dapatkan di dalam kelas secara formal dengan dosen. Pendidikan non formalnya kita dapatkan dari diskusi yang kita bicarakan di luar kelas. Itu. Dan kualitas yang dihasilkan dari perkumpulan mahasiswa yang disampaikan tadi, kalau menurut saya itu apa ya, Kalau di rating combine gitu ya, bukan di rating Pak, maksudnya idealnya adalah kita mengenyam pendidikan formal di kelas pun kita mendapatkan pendidikan di luar kelas melalui diskusi yang kita kita lakukan dengan teman-teman kita, baik di organisasi, baik di komunitas, di perkumpulan, ataupun minimal kalau kita tidak menentukan organisasi baik ekstra maupun intra, minimalnya kita punya circle yang support system, gitu. Misalkan kita masuk dalam notabene mahasiswa introvert nih Pak, dengan keinginan kita menyeimbangkan antara pengetahuan formal dan juga pengetahuan skill yang kita dapatkan di luar kelas, ya kita nyari circle aja, nyari circle yang bisa menunjang kemampuan kita di situ gitu. Jangan sampai nanti kita ya terseok-seok kan gitu. Jadi garis bawahnya adalah dalam ranah perguruan tinggi, pintar dan tidak pintar itu tidak menjadi acuan selesainya kuliah Pak. Betul. Kan gitu. Contoh nih Kang Alpi nih, Kang Alpi tuh nggak pinter-pinter banget Pak. Ya daripada saya lah gitu kan. Jadi sombong aja dulu Bang. Pak Alpi tuh nggak pinter-pinter amat daripada saya, tapi Pak Alpi wisuda lebih dulu daripada saya. Nah itu garis bawahnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, ya kan, dibuktikan dari keaktifan dia di dalam kelas, kemudian kecakapan dia bersosialisasi di luar kelasnya. Jadi seimbang, gitu Pak. Lebih keseimbangan ya. Keseimbangan, stabilizer gitu. Ya Pak. Enak ini. Lanjut dari semua jawaban pertanyaan audiens tadi, barangkali ada yang beda nih dari rekan Alfi. Ya kalau saya menanggapi fenomena yang tadi ditanyakan saya ini, memang tadi benar jawabannya kata Ketua. Ini harus ada analisis yang benar-benar gitu kan melihat kondisi seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu ya. Bahkan ada istilah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa setiap tempat itu adalah sekolah gitu kan. Betul. Setiap orang adalah guru dan setiap peristiwa adalah pembelajaran. Ini juga termasuk. Jadi sekolah itu tidak terikat di sekat-sekat tembok, ada kursi, ada papan tulis, nggak seperti itu. Bisa jadi juga di ruang-ruang seperti ini kita mendapatkan hal-hal positif, ya kan. Bisa jadi orang-orang yang nongkrong dulu di kedai-kedai kopi atau misalnya di Babe kan, kalau di kampus itu saya suka nongkrong di situ, bisa ngobrolin bisnis, bisa ngobrolin tentang pencapaian, bisa ngobrolin tentang cita-cita. Kita sering ngomong bisnis Pak. Bisnis kan misalnya. Tersier kita bro. itu banyak gitu. Pembelajaran. Itu juga masih pembelajaran, gibah, misalnya ada catcalling gitu kan, cewek lewat misalnya kan, itu hal negatifnya misalnya. Tapi kalau kita kan nongkrongnya di sebelah masjid lah gitu. Jadi kalau ada langsung sholat gitu. Positif banget kan. Jadi nggak setiap tongkrongan itu konotasinya negatif. Ya, betul. Nggak setiap konotasinya negatif. Bahkan ada sejarah ya tentang revolusi Prancis kalau pernah dengar. Itu lahir dari kedai-kedai kopi. Tongkrong-tongkrong. Dari riak kecil itu sampai menurunkan raja itu diskusinya dari kedai-kedai kopi. Jadi tongkrongan ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa malah daripada di sekat-sekat. Dan bahkan Soekarno hanya membutuhkan 10 pemuda Pak. Iya. Benar itu. Lagi jadi timnas itu. Benar sih. Jangan salah Pak, jangan salah. Itu di banned Pak. Ini cukup 10 pemuda ya. Aja 10 pemuda Pak. Jadi nanti demo tunggu sebanyak-banyak. 10 aja. 10 aja. Ini power semua ya. Tapi dari sedemikian jawaban ada lagi satu Pak, yang histori saya pribadi, namanya kupon. Aduh. Ini kupon. Apa tuh? Kuliah pondok. Kuliah pondok. Ada temannya. Ada kan? Banyak kan? Nah itu histori saya pribadi. Gitu. Kalau Anda telepon Pak. Kalau kita kusrek Pak. Apa tuh? Kuliah sekrek. Tapi ini menarik juga ini untuk dibahas. Saya punya histori seperti itu ya, kupon itu kupon. Juga ada lagi ya, namanya kurap apa itu? kuliah rapat. Kurap. Jangan gatel. Bawa terus kuliah. Nah, dari tadi
jawaban yang sangat jelimet mungkin saya pribadi tanggap ya. Tapi saya sedikit ingin ungkapkan terkait kupon itu sendiri, kuliah pondok. Lantas yang saya alami ketika itu memang benar adanya ketika semua bahas tentang pendidikan formal dan non formal, saya alami itu. Dan kuliah pondok sampai menjelang ingin skripsi. Kuliah pondok. Nanti yang saya alami bukan hanya saja stabilitas menurut rekan Ajis tadi, tapi efektivitas gitu. Bagaimana caranya kita mengefisienkan waktu untuk pondok kita dapat waktunya mengaji kitab kuning dan lain sebagainya, hafalan. Toh begitu pula dengan yang di kampus gitu. Beres semua itu. Mata kuliah. Itu lebih ke konsistensi sih. Nah, konsistensi benar. Jadi yang tadi pertanyaan muncul kuliah nongkrong barangkali itu kan, barangkali dari yang sudah kita sampaikan, menurut saya pribadi juga yang kupon itu tongkrongan itu dari hasil dia di kampus, begitu pula dia di pondok gitu. Mungkin curahkannya di situ. Menurut saya pribadi ya. Jadi motivasi orang-orang yang ngopi kuliah nongkrong itu mungkin ada apa ya di situ ya, substansi ya. Ada substansi tersendiri dari tadi rekan Alfi, dari tempat-tempat ngopi bisa menggulingkan rezim gitu kan ya. Mungkin dari situ. Atas yang perlu digarisbawahi dari audien bertanya tadi masih di dalam pendidikan ya. Lantas kenapa pendidikan Indonesia itu seperti ini untuk saat ini nih? Seperti ini itu. Apakah masih tetap saja orang bertanya-tanya tentang kuliah nongkrong aja? Kuliah perlu nggak sih itu kan? Toh sama halnya S1 dengan SMK. S1 dengan SMA gitu kan. Bahkan tingkat pengangguran kalau dikomparasikan ya, itu 75% lebih banyak S1. SLTA lebih menyerap tenaga kerja itu lebih banyak. SMK, SMA itu kan. Jadi lebih kebayang-bayang imajiner atau bagaimana ya? Dari rekan Fahri dulu. Sebenarnya gini ya, Pak. Terkait S1 itu perlu atau enggak gitu kan. Sebenarnya tergantung orang itu nanti mau jadi apa. Kalau semisal dia jadinya kayak semisal, mohon maaf ya, pabrik ya kayak gitulah. Ya silahkan aja, itu kan SMK bisa. Tapi kan kalau S1 itu kan maksudnya lebih bergengsi gitu. Jadi nggak salah ya kalau kuliah di pabrik juga nggak salah. Apa-apa, nggak salah. Lebih bergengsi dan memang nantinya hasilnya ataupun ya bicara gaji nominal itu kan lebih dapat. Tapi tidak memungkinkan juga bahwa SMK juga memang seperti itu. Yang artinya dia ini mau jadi apa ke depannya? Untuk mencapai tujuan itu dia harus menempuh apa dulu gitu kan. Gitu. Seperti itu. Dari rekan Abidin, barangkali ada yang lain? Ya kalau pendapat saya sendiri sih perlu nggak sih untuk berkuliah ya? Iya. Nah jadi ya kalau saya sendiri itu perlu. Karena dari awal juga kan kita mau ke arah mana nih? Kita mau jadi apa nih untuk kedepannya? Nah jadi kita perlu untuk lebih diasah lagi kemampuan ya kemampuan entah itu di kuliah ya dilatih lagi lah. Jadi ya kuliah itu perlu karena karena ya mungkin beranggapan bahwa dari orang-orang yang tidak berkuliah itu kan katanya tidak perlu, tidak mendapatkan hasil apa-apa setelah lulus. Jadi ya beranggapan ya karena mereka itu tidak merasakan di kuliah. Karena mungkin misalkan sudah mendapatkan pekerjaan, ya karena sudah mendapatkan hasil atau gaji uang kan, ya itu karena
memunculkan pemikirannya itu. Ya jadi saya perlu untuk kuliah. Perlu untuk berkuliah ya. Cukup menarik untuk sesi kali ini terkait kenapa dengan pendidikan Indonesia saat ini, tapi jangan bergerak terlebih dahulu yang ada di sini karena hadirin tetap menonton. Kita masih di Majelis Nawaina. Majelis Nawaina. Ya, Lihat aja dulu.